Pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS 4G) dan infrastruktur pendukung Kemenkominfo. Seberapa penting kasus ini diungkap Kejaksaan Agung dan bagaimana kira-kira pengembangan dari kasus ini? Kami akan membahasnya dengan Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR dan peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi Pukat Zainur Rohman. Sebelumnya kami juga telah mencoba menghubungi Kapus Penkum Kejaksaan Agung Iketut Sumedana, namun beliau ada kegiatan lain. Baik, apa kabar Bapak-Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, Baik, kita ke Mas Farhan dulu. Mas Farhan, ini Ya. pengadaan BTS di seluruh Indonesia ternyata diduga dikorupsi dan baru diungkap sekarang. Bagaimana sebetulnya sistem pengawasannya dan siapa saja yang harusnya bertanggung jawab dalam kasus ini? Sebetulnya sih saya inginnya Komisi 1 mengawasi sampai ke detail penunjukan dari para rekanan yang akan dilaksanakan atau melaksanakan proyek ini. Tetapi keputusan dari MK sejak 2014 melarang kami DPR RI untuk mengetahui sampai ke istilahnya adalah satuan 3. Karena satuan 3 dari APBN adalah menentukan spek dari barang yang dibutuhkan oleh negara serta ikut mengawasi bagaimana jalannya pelaksanaan lelang tersebut. Jadi pengawasan yang bisa dilakukan sama DPR RI adalah hanya di pangkal dan di ujungnya saja. Di pangkalnya yaitu penentuan program dan besaran anggaran APBN, serta di ujungnya kita akan bertanya kepada pemerintah mana hasilnya. Sedangkan dari mulai penentuan anggaran sampai kemudian pembangunan dan delivery, itu sayangnya kami dari DPR RI tidak bisa melakukan pengawasan tersebut. Baik, kalau Mas Farhan ngelihat sendiri kualitas BTS yang udah dibangun saat ini menurut Mas Farhan gimana? Kalau yang kami lakukan kunjungan ke beberapa wilayah, di antaranya di Aceh, kemudian juga di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat, kondisinya sih operasional ya. Artinya gini, kita kan bukan seorang ahli IT dan juga bukan seorang engineering yang misalnya bisa membedakan mana device yang kualitasnya lebih baik A atau B. Tetapi kita mewakili masyarakat, maka yang kita lakukan adalah melakukan pengujian. Apakah memang betul BTS tersebut memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat dan bagaimana kualitasnya, serta memastikan distribusi tersebut terjadi. Maka yang kita lakukan adalah bertemu dengan kelompok-kelompok pemegang atau pemangku kepentingan di daerah, mulai dari bidang pendidikan, bidang UMKM, sampai ke pemerintahan dalam hal ini dinas Kominfo di provinsi dan kota kabupaten, begitu. Baik, baik kita ke Mas Zainur Rohman. Mas Rohman, ini sebenarnya seberapa penting kasus pengadaan BTS ini diungkap oleh Kejaksaan Agung? ya kasus ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kan program untuk membangun BTS di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan itu tujuannya untuk inklusi digital dan juga ada transformasi digital. Nah, dengan kejadian korupsi yang terjadi di Kominfo ini, kita melihat pertama dari sisi jadwal terjadi kemoloran, hingga saat ini juga proyek ini tidak sesuai dengan jadwal, padahal awal mulanya proyek ini ingin dikebut untuk mempercepat transformasi digital ketika dunia masih berada di pandemi COVID. Kita tahu bahwa selama pandemi COVID sangat dibutuhkan aksesibilitas sinyal 4G agar warga masyarakat bisa terhubung untuk mendukung dunia pendidikan, dunia bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian ketika terjadi korupsi, kita melihat di sini ada problem tidak kunjung selesainya proyek ini, sehingga tujuan untuk inklusi digital dan juga transformasi digital itu tidak tercapai. Yang kedua, menurut saya kasus ini sangat penting untuk diungkap sampai tuntas. Kenapa? Karena kasus ini merugikan keuangan negara yang menurut saya sangat besar, gitu ya. Nilai proyek di paket 1 dan 2 itu sekitar 9 triliun, sedangkan di paket 3, 4, 5 sekitar 18,8 triliun. Sedangkan nilai kerugian keuangan negaranya ditaksir juga triliunan rupiah. Nah, kita melihat bahwa ada menurut saya ya niat jahat dari awal. Kenapa? Karena sejak awal para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini punya usaha-usaha untuk mengatur agar proyek ini hanya bisa dimenangkan oleh vendor-vendor tertentu. Sehingga misalnya tersangka AAL
itu membuat peraturan, di mana peraturan tersebut mengarah kepada perusahaan tertentu yang bisa memenangkan tender. Nah, sehingga kemudian ketika tender itu dilakukan, benar hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memang sejak awal sudah didesain dengan spesifikasi tertentu agar hanya mereka yang memenangkan. Nah, di dalam rekayasa tersebut, harganya jauh di markup. Nah, kalau markup berarti kan kemudian negara mengeluarkan dana lebih besar dan mendapatkan kualitas jauh lebih rendah. Nah, di dalam banyak temuan juga disampaikan ada beberapa spesifikasi alat itu juga di bawah standar, itu juga menunjukkan bahwa markup itu sangat jahat ya, karena kita akan merasakan dampaknya di jangka panjang. Kenapa? Karena ini kan akan digunakan terus. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kalau tadi Mas Farhan mengatakan saat ini operasional, tetapi kita belum bisa melihat endurance-nya. Apakah ke depan akan terus bisa memberikan layanan yang baik? Yang kedua, saya melihat bahwa ini juga satu kejahatan yang cukup serius dan kompleks. Kenapa kompleks? Karena melibatkan banyak sekali aktor, jejaring aktor yang itu berasal dari semua pihak. Dari pihak pemerintah sendiri, BLU Bakti, dari vendor ada direktur utama yang berinisial JMS, dan juga ada, mohon maaf ini, dari instansi perguruan tinggi sebagai seorang tenaga ahli yang juga terlibat menyediakan kajian teknis, yang kajian teknis tersebut dibuat untuk mengakomodir kepentingan dari tersangka Pak Dirut agar bisa lancar upaya untuk mengarahkan kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi saya melihat ini hampir-hampir adalah kejahatan yang sempurna, tetapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Kenapa? Karena kemudian kejaksaan berhasil terus menyelidiki ini sampai kemudian dinaikkan menjadi penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka. Ada 3 orang dari pemerintah AL, juga dari swasta dan juga dari tenaga ahli yang memberikan dukungan kajian. Nah, itu yang menurut saya sekarang perlu untuk diperhatikan oleh masyarakat, sejauh mana kejaksaan akan membongkar ini secara tuntas. Kenapa? Karena saya melihat ini masih mungkin ada pelaku-pelaku lain, termasuk juga vendor-vendor lain. Saya melihat vendor ini tidak hanya GMS saja yang kemudian diduga juga turut serta. Nah, ini tugas dari kejaksaan untuk terus mengungkap agar kasus ini bisa tuntas dan menjadi pelajaran ke depan. Jangan setiap proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah itu memang ditujukan untuk dikorupsi. Dari awal ini menurut saya sudah levelnya mini state capture ya. Kenapa? Karena pengadaannya sudah didesain untuk korup dan kemudian diarahkan kepada pemenang tertentu, ada markup dan itu didukung oleh pihak-pihak lain. Baik Mas Roman, terima kasih Kang Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR dan peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi Pukat UGM. Mas Zainur Roman, sehat selalu. Selamat sore. Siap. Sampai ketemu, makasih.